Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wassalatu ala rasulillah amma ba'd. Teman-teman semua, kembali lagi bertemu dengan saya Ustadz Afrizal TV dalam KRPI, Kajian Ringan Penguat Iman. Pada kesempatan kali ini saya ingin menukilkan salah satu hadis yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, haditsun sahih. Ketika itu Rasulullah pernah mengatakan, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin." Barang siapa yang mengeluarkan sedekah senilai sebutir biji kurma, ya, wa huwa min kasbin thayyibin. Sedekah atau nilai sedekah yang dia keluarkan itu dari jerih payahnya yang halal, dari hartanya yang halal. Fallahu la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menerima kecuali yang baik. Ketika seseorang mengeluarkan sedekah senilai satu biji kurma dari hartanya yang halal, fallahu yataqabbaluha biyaminih. Allah Subhanahu wa taala akan menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Allah bahagia menerima sedekah tersebut. Apakah berhenti sampai di situ saja? Ternyata tidak. Rasulullah melanjutkan, wa huwa yurabbiha kama yurabbi ahadukum faduwah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika menerima sedekah yang senilai satu biji kurma dari harta seseorang yang halal itu, Allah Subhanahu wa taala menjaganya sebagaimana kalian menjaga atau merawat anak kuda yang kalian miliki. Hatta takuna mithlal jabal, sampai yang senilai satu biji kurma tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ia sebesar gunung. Padahal yang dikeluarkan senilai satu biji kurma. Kalau misalkan dalam kehidupan kita itu diumpamakan seperti seolah-olah seseorang hanya mengeluarkan 2.000 rupiah. Ya, tapi 2.000 itu dari hartanya yang halal. Halal itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kecil. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang kecil. Kalau dia halal, niatnya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kecil tadi Allah akan balas tanpa batas. Bayangkan, dengan secara jelas Rasulullah mengatakan senilai satu biji kurma kecil, tapi Allah Subhanahu wa taala akan balas sebesar gunung. Makanya sesuatu itu bukan dilihat atau barometernya dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia mungkin kecil atau remeh, tapi yang menjadi tolak ukur dan barometer adalah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdullah ibn Mubarak pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyatu. Ya, betapa banyak amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan kecil, remeh dalam pandangan manusia, tidak berharga dalam pandangan manusia, akan tetapi dalam pandangan Allah begitu besar disebabkan oleh niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba amalin kabirin tusaghirhun niyyatu. Dan betapa banyak amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dalam pandangan manusia itu begitu hebat dan luar biasa, begitu besar, tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu begitu kecil disebabkan niatnya salah atau tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk memahami hadis ini setidaknya ada 2 syarat yang harus terus penuhi. Pertama, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang dia keluarkan dari sedekahnya itu harus dari hartanya yang halal. Kalau haram, sebanyak apapun, sebesar apapun, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Seperti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu Maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.